Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahasa aslinya dalam Masoretic Text berkata, Wayomer Adonai Elohim lo tov heyot ha adam levado eese loo ezer kenege doo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini merupakan prinsip yang kuat sekali mengenai pernikahan. Beberapa seri pernikahan sudah saya ajarkan di dalam video-video khotbah Sound Doctrine. Dalam bahasa Inggris, King James Version, Genesis 2:18 berkata seperti ini, And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Yang menarik di sini saya ingin bahas untuk saudara adalah kata-kata tidak baik. It is not good that the man should be alone. Kata tidak baik itu diterjemahkan dari lo tov heyot. Apa artinya? Sebenarnya kata tov itu bisa diterjemahkan beautiful, elok, bagus sekali, enak dilihat, atau cakep sekali, begitu. Bahasa Indonesia bilang cakep sekali. Jadi seolah-olah firman Tuhan yang kita pahami dalam Kejadian 2 ayat 18 mau berkata seperti ini, tidak elok. Ya, kalau bahasa atau terjemahan literalnya saya terjemahkan, tidak elok bagi manusia itu seorang diri saja. Saudara, sekarang saya ingin tunjukkan mengenai tujuan pernikahan. Apa sebenarnya tujuan orang menikah? Ayat ini menyingkapkan rahasia yang besar. Bagi engkau yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, bagi mereka yang sudah menikah, bagi saya yang sudah menikah selama 20 tahun, ayat ini, prinsip ini masih menjadi panduan yang kuat sekali untuk membangun rumah nikah. Saudara, tujuan menikah itu bukan karena engkau dipaksa oleh komunitasmu, dipaksa oleh situasi di mana engkau tinggal. Banyak orang kan berpikir kalau mau menikah itu mungkin karena sudah umurnya. Jadi ada orang yang terkejar-kejar mau menikah karena dianggap sudah terlalu tua, kenapa engkau tidak berumah tangga? Begitu, kalau engkau sudah terlalu tua, engkau tidak berumah tangga, nanti orang akan berbicara yang buruk terhadapmu. Atau dibicarakan orang. Ada orang yang menikah karena memang ada desakan alami dari dalam hidupnya. Mungkin mereka berpikir menikah itu untuk melepaskan ketegangan seksual atau memaksimalkan seksualitas, atau menikah itu karena memang tertarik kepada lawan jenis dan membutuhkan lawan jenis untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi Alkitab katakan Allah memberikan tujuan yang besar dalam pernikahan.
bahwa pernikahan itu karena muncul dari pikiran Allah. Allah katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak elok, tidak cantik, tidak cakep, tidak enak dilihat kalau hanya sendiri saja. Jadi ini prinsipnya, bahwa pernikahan itu tujuannya adalah, dengarkan saya, menggenapkan kehendak Allah di dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau engkau mempersiapkan diri untuk menikah, kalau engkau sudah menikah, kalau engkau sementara merencanakan diri untuk menikah, pernikahanmu itu bukan karena desakan, bukan karena kepepet oleh situasi, ya. Ada pernikahan yang namanya shotgun marriage atau MBA, married by accident. Ya sudah hamil ya harus menikah. Kalau tidak menikah nanti malu dilihat orang. Bukan itu, saudara. Itu karena ekses yang terjadi. Engkau salah sendiri. Engkau tidak menghormati prinsip Allah. Makanya sudah terjadi seks sebelum pernikahan. Akibatnya pasanganmu hamil. Lalu untuk penyelesaiannya menikah. Tapi Alkitab katakan prinsip utama tujuan pernikahan adalah apa? Menggenapkan rencana Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi pernikahan itu adalah untuk menggenapkan rencana Allah dalam hidupku. Jadi kalau engkau berpikir seperti ini, maka engkau akan melihat keseluruhan rencana Allah yang indah dinyatakan di dalam hidupmu. Allah yang membawa pasangan dalam hidupmu, engkau akan menikah karena rencana Allah akan digenapi di dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan katakan tidak baik kalau engkau sendiri. Engkau menikah karena rencana Allah akan digenapi dalam hidupmu. Maka setiap orang yang memikirkan prinsip ini, mereka tidak akan keluar dari jalur yang Allah sudah tetapkan. Saya sudah bilang di sini ada kata Eser. Eser itu adalah dua menjadi satu. Jadi istrimu itu adalah suamimu. Ketika engkau menikah, istrimu itu menjadi dirimu sendiri. Maksud saya bukan istrimu suamimu, tidak seperti itu ya. Saya salah memberitahunya. Bahwa istrimu itu adalah dirimu sendiri, suamimu itu adalah dirimu sendiri. Begitu, dua dijadikan satu. Jadi kalau engkau sudah diberikan pasangan oleh Allah, berarti engkau berpikir bahwa bersama dengan orang itu, tujuan dan rencana Allah akan digenapi di dalam hidupku. Amin. Allah akan membangun pernikahanmu. Allah akan bertanggung jawab terhadap pernikahanmu. Allah akan memelihara pernikahanmu. Dan engkau akan tahu kata kenegedo itu. Ya, kenegedo saya sudah bilang kan. Kenegedo itu adalah apa? Bahwa orang itu adalah diri kita sendiri, another version of me, begitu. Jadi istri saya itu another version of me. Saya tidak akan menyia-nyiakan dia. Suami saya itu another version of me. Makanya tidak akan pernah berpikir tentang perceraian. Karena apa? Ketika engkau menikah, tujuan dan rencana Allah digenapi di dalam hidupmu. Katakan seperti itu. Katakan kepada istrimu, terima kasih karena bersamamu aku akan menggenapi tujuan dan rencana Allah dalam hidupku. Katakan kepada suamimu, bersamamu aku akan menggenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidupku. Jadi ketika Allah berkata, it is not good, itu adalah divine appointment of marriage. Allah sendiri yang membangun. Jadi itulah kegenapan rencana Allah bagi
manusia. Lalu dikatakan Allah menjadikan seorang penolong yang tepat. Begitu. Ezer. Penolong yang sepadan. Begitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini penting saya mau bacakan. Dalam Matius 19:10-12. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, saudara, tidak semua orang menikmati hubungan pernikahan itu. Jadi dijadikan berpasangan. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Ada orang yang memang diberikan kasih karunia untuk tidak menikah. Nah, itulah tujuan Allah di dalam hidupnya. Dia menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Tapi jangan katakan kalau engkau bercerai itu tujuan Allah. Allah tidak pernah membuat tujuan orang bercerai, begitu ya. Jadi bukan tujuan Allah untuk bercerai. Jangan menggunakan ayat Alkitab untuk mendukung maksud-maksudmu. Saya sudah bilang eisegesis itu. Menggunakan prinsip-prinsip Alkitab untuk kepentinganmu. Begitu. Jadi karena mau menikah lagi, dipakai ayat-ayat yang lain untuk mendukung perceraian. Tidak. Sesungguhnya Allah menjadikan wanita dan pria berpasangan. Tapi ada orang-orang yang memang mereka diberikan kepada hidup mereka rencana Allah bahwa mereka akan hidup seorang diri saja oleh alasan-alasan yang sudah saya bacakan tadi dalam Matius 19:10-12. Jadi pikirkan baik-baik tujuan menikahmu apa. Bukan tujuan menikah itu untuk memperbaiki keturunan. Begitu, kalau engkau pendek cari wanita yang tinggi, begitu. Kalau engkau hidungnya pesek cari laki-laki yang hidungnya mancung. Begitu. Bukan menikah untuk meneruskan warisan keluarga, bukan. Bukan menikah supaya engkau mendapatkan keuntungan karena mertuamu kaya. Begitu, calon istrimu kaya, calon suamimu kaya, atau menikah karena supaya engkau derajatmu naik. Tidak seperti itu. Tapi menikah adalah menggenapkan tujuan Allah dalam hidupmu. Begitu, tidak baik tadi saya katakan. Allah memandang manusia itu tidak baik sendiri. Tidak elok, tidak cantik, tidak beautiful, tidak cakep gitu bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi itu tadi yang dikatakan dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan tadi apa tadi? Tov itu tadi. Lotov begitu. Jadi tidak baik begitu. Allah ingin merancang kebaikan bagi pasangan-pasangan. Jadi saudara ingat sekali lagi apa yang saya katakan. Bahwa tujuan dan rencana Allah seharusnya terjadi di dalam hidupmu ketika engkau menikah. Ya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk kemuliaan Allah. Engkau menikah untuk kemuliaan Allah, rencana Allah digenapi, Allah akan memberkati dengan anak-anak, dan itu juga tujuan Allah dalam hidupmu. Kalau Allah memberkati engkau dengan anak-anak, Allah akan memberkati dengan pekerjaan supaya engkau bisa menghidupi keluargamu. Allah akan memberkati dengan tempat tinggal supaya engkau mendapat kemuliaan di dalam kegenapan rencana Allah. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.